warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah. Sehat seperti ini. Alhamdulillah sehat. Baiklah. Baik, saya ingin waktunya sebentar, Bu, untuk mewawancarai Ibu tentang dilema etika dan bujukan moral, Bu. Ya. Baik, Bu. Di sini selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika selama ini di sekolah kita itu kan mengidentifikasi itu lewat guru-guru juga, lewat guru, lewat wakil kepala sekolah, kesiswaan terutama sekali, kemudian dengan guru bimbing, sehingga kita tahu bagaimana anak mengalami dilema etika. Baik, Bu. Baik. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan, Bu? Iya. Memang seorang kepala sekolah adalah seorang top manager di sekolah pada dasarnya. Tetapi kita tidak bisa bekerja sendiri. Dalam hal tersebut, dalam dilema itu kita juga mengalami dilema bagaimana cara mengambil kebijakan. Karena anak-anak itu adalah tidak suatu pelanggaran hukum, tetapi hanya pelanggaran disiplin sekolah. Jadi seperti itulah kita harus bekerja sama dengan walinya, orang tuanya, kunjung rumahnya, kemudian ekonominya, semua faktor. Jadi di samping kita bermusyawarah dengan wakil di sekolah, guru-guru semua juga kita bermusyawarah dengan orang tua. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Hampir sama juga tadi seperti tadi ya, prosedurnya seperti itulah. Misalnya kita harus selidiki siapa dia, siswanya bagaimana kasusnya. Kadang anak-anak tidak disiplin di sekolah, membuat tingkah di sekolah itu ada dasarnya. Tingkah di sekolah itu ada dasarnya, ada latar belakangnya. Jadi kita harus cari tahu dengan wali kelasnya juga, apabila perlu kita panggil ya. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Baik, Bu. Hal-hal apa saja selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Kalau kita lihat, seefektif apapun yang kita buat, kadang masih juga ada yang tidak tepat. Baik menurut kita, misalnya di sekolah kita ini SMP Negeri 1 Terlampas yang biasa kita udah melakukannya adalah anak-anak kita bisa lihat bahwa dia dalam penyesuaian diri, tingkat pubertasnya, ya kan, tingkat dia mencari jati dirinya sekarang. Jadi kita sesuaikan cara mengambil suatu kebijakan yang efektif. Apakah dia dengan kita panggil, kita bicara baik-baik, karena dalam bentuk kekerasan, dalam bentuk peneguran yang keras itu bukan suatu pembelajaran itu ya. Jadi kita berikan suatu bimbingan yang membuat dia bisa meluluhkan hatinya. Jadi seperti apa? Kita bedakan dengan hal-hal yang biasanya kita entah memberikan suatu punis yang berat, jangan seperti itu. Jadi sama-sama kita harus memanggil dan mengayomi. Ya, bentuknya dalam bentuk nasihat, dalam bentuk contoh-contoh, dalam bentuk pendisiplinan kita guru. Jadi datanglah lebih awal, ini bukan lebih awal, guru kalian lebih awal, menunggu kalian di depan. Jadi di sini kita harus mencari tahu latar belakang si anak dulu, ya. Si anak ya. Iya. Baik, Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Seperti saya bilang tadi, kita sudah mengambil satu seakan-akan itu sangat efektif. Tetapi dalam pengambilan tersebut kita di dalam tantangan, dua pilihan. Di satu sisi kita ingin sekolah kita rapi, disiplin, tidak ada anak yang bandel, tidak ada suatu bisa membuat sekolah kita tidak baik. Tapi di sisi lain, faktor lingkungan, faktor orang tua, ekonominya, kan,
seperti kemudian termasuk juga dengan sekarang ini teknologi canggih sekarang. Nah, kita di sini satu sisi jangan menggunakan HP yang isinya tidak situs-situs yang dilarang, tapi anak-anak kadang-kadang yang dilarang itu yang jadi kita dalam dilema seperti itu. Baik Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Bu? Iya. Penjadwalan itu yang khusus tuh tidak ada. Kadang-kadang bisa secara tiba-tiba. Anak tiba-tiba datang terlambat. Anak tiba-tiba tidak pakai atribut. Anak tiba-tiba bertengkar. Jadi kadang kita bisa harus mengambil satu tindakan ataupun penyelesaian dalam waktu mendadak seperti ini. Baik Bu, selanjutnya adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika Bu? Nah, itu jelas seorang kepala sekolah tidak bisa bekerja sendiri. Sepintar apapun, secepat apapun datang, kalau tidak ada yang membantu dalam bentuk stakeholdernya, tidak bisa. Karena ada kepala sekolah harus ada guru, ada siswa juga. Jadi kita saling semuanya. Ada guru, ada siswa, ada kepala sekolah, baru sekolah kita berjalan. Demikian juga dengan yang anak-anak yang seperti ini. Nggak mungkin kepala sekolah harus bekerja selalu untuk mendisiplinkan anak, tapi perlu bantuan oleh